Shalom semuanya. Senang bersama dengan saudara pada malam hari ini. Saya masuk seri tentang kata mintalah dalam sesi atau seri yang ketiga. Beberapa minggu lalu kita coba mengeksposisi Matius 7 ayat 7. Bapak Ibu, kalau terlewat nanti ketika di-upload di YouTube, saya berharap kata mintalah ini, seri kata mintalah ini ketika nanti sudah masuk di YouTube, Bapak Ibu perhatikan sungguh ya. Supaya paling tidak di sisa hidup kita itu ketika kita meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, kita berdoa dan meminta dengan perspektif kacamata Tuhan yang benar itu. Saya cuma mengingatkan kembali apa yang sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Ada kata mintalah apa saja, maka akan diberikan kepadamu. Kalimat lengkapnya tuh gini, minta maka akan diberi. Cari kau akan mendapatkan. Ketuk maka pintu akan dibukakan. Nah, banyak orang karena Matius 7 ayat 7 ini, itu ketika berdoa kepada Tuhan, berdoa dengan sangat yakin sampai mengklaim ayat ini. Karena ayat ini berkata, minta maka akan diberikan kepadamu. Nah, orang lupa, itu selalu saya tekankan berkali-kali saudara. Ya, kalau kita baca Alkitab gitu, atau kita harus lihat konteksnya. Matius 7 ayat 7 itu akan diakhiri oleh ayat yang berkata, Bapamu di surga akan memberikan yang terbaik kepadamu. Nah, seringkali kita memahami kata terbaik itu dalam perspektif kita. Kalau Bapak Ibu teliti, Bapak Ibu sungguh-sungguh membaca Matius 7 ayat 7, kisahnya itu di Matius 7 ayat 7, ada cerita paralelnya. Ceritanya sama, peristiwanya mirip. Cuma yang menuliskan bukan Matius. Kalau kita melihat Injil Lukas yang mencatat hal itu saudara. Konteksnya yang terbaik menurut Lukas adalah Roh Kudus. Wah Bapak Ibu, jujur aja ketika saya mendapatkan hal itu beberapa tahun yang lalu, saya akhirnya terbuka mata saya. Oh ini toh, kenapa saya dulu sebelum paham ini minta dengan mengklaim ayatnya, minta maka mendapatkan, ketuk maka dibukakan, carilah maka pasti akan menemukan. Itu tapi dalam hidup keseharian saya nggak mendapatkan apa-apa. Dari doa 10 paling yang saya dapatkan sesuai dengan doa saya cuma 1 saudara. Kalau 9 tidak terjadi, maka ada yang salah dari pemahaman saya. Dulu saya nggak mengerti. Ternyata kata mintalah maka kau akan mendapatkan itu bicara mengenai orang kata Tuhan Yesus, kalau minta yang terbaik dari Bapa, yang terbaik dari Bapa itu apa? Roh Kudus, maka orang itu akan mendapatkannya. Dan kemarin saya sharing dengan beberapa orang. Lucunya gini, kita pakai logika coba ya. Kita percaya ketritunggalan Allah itu. Allah bukan 3 orang, Allah bukan 3 oknum, ya, tapi Allah satu oknum dengan sikap atau pribadi yang berbeda. Ya. Bapa ada di surga. Anak ketika menjadi manusia, berinkarnasi jadi manusia. Sebelum dia naik ke surga, kembali ke Bapa, dia bilang gini kepada murid-muridnya, kamu jangan kemana-mana, kamu harus tinggal di kota ini, sambil menantikan janji Bapa. Sebab dia nanti yang akan kuberikan kepadamu di dalam namaku, kata Tuhan Yesus. Dia nanti yang akan menyertaimu sampai kesudahan zaman. Maka si anak naik kembali kepada Bapa. Ketika naik kepada Bapa, yang dijanjikan itu, yang kita tahu akan menyertai kita sampai akhir zaman itu Roh Kudus, turun. Ya, coba kita pakai logika, pakai imajinasi kita. Berarti kan sekarang ini, yang menyertai manusia, siapa? Roh Kudus. Khotbah saya 2 minggu yang lalu. Yang ada di hati kita siapa? Roh Kudus. Yang kalau kita sakit, dia akan memeluk kita, menghibur kita, membalut luka kita siapa? Roh Kudus. Tapi herannya kita, orang Kristen, kalau doa, kalau bicara kepada yang ilahi, jarang tuh yang doa dan ngomongnya sama Roh Kudus.
Berapa banyak saudara di sini kalau ngomong atau doa sama Tuhan, Roh Kudus. Kita selalu pakai nama dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, Bapa. Jarang sekali kita ngomong sama Roh Kudus. Padahal kalau kita pakai imajinasi sederhana kita, Bapa dan Anak itu ada di surga saat ini. Yang bersama kita siapa? Roh Kudus. Tapi kita jarang ngomong Roh Kudus itu. Pada Roh Kudus itu kata Anak adalah yang dijanjikan Bapa yang akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Maka mulai sekarang saya bilang, mintalah Roh Kudus itu. Kalau Roh Kudus kau minta, maka firman Matius 7, cari, pasti mendapatkan. Minta, masih akan mendapatkan. Ketuk, maka akan dibukakan. Bapa mana beri batu ketika anaknya minta roti. Itu ayat bicara mengenai kita, kalau minta Roh Kudus, pasti mendapatkan. Nah, saudara, cobalah saudara sekarang memahami ayat itu. Itu kata mintalah dalam Matius 7 ayat 7. Minggu lalu, saya khotbah dari Yohanes 15 ayat 7. Ya, yang kalimatnya juga kurang lebih mirip. Mintalah apa saja yang kau kehendaki, kau akan mendapatkannya. Oh, mintalah apa saja. Jadi seolah-olah tuh orang Kristen yang ketika menemukan ayat ini tuh ayat yang benar-benar sangat diimani sungguh. Bayangin, mintalah apa saja. Wah, maka saudara pergi ke AIS nanti ada pameran mobil ya. Karena ada beberapa di sini kan begitu tumpang tangan katanya ya. Nah, ada Mercy hilang katanya karena dia habis ditumpangi tangan gitu ya. Ya, tumpangi tangan dalam nama Yesus. Sebab firman Tuhan berkata, apa saja yang kami minta, maka kami akan mendapatkannya. Apa saja, memang terjemahannya benar apa saja. Tapi kalau lihat konteksnya, sekali lagi saya bilang, ayat Alkitab tuh gak bisa dibaca sepenggal doang saudara. Harus lihat konteksnya. Nah, bicara mengenai Yohanes 15 itu bicara pokoknya, perikopnya tentang pokok anggur dan kita carangnya. Penekanannya tuh carang yang melekat pada pokok anggur itu berbuah dan buahnya banyak. Maka mintalah apa saja harus dalam paradigma hal seperti itu. Kita nih carangnya, katakan amin saudara. Ini pokok anggur. Kita kalau melekat pada pokok anggur, apakah carang anggur ini bisa berbuah apel? Kelengkeng? Duren? Gak bisa. Carang anggur ini kalau melekat pada pokok anggur pasti akan menghasilkan apa? Anggur. Tapi kalau kita mau jujur, kan gak semua carang anggur yang melekat pada pokok anggur tuh carangnya berbuah banyak kan. Ada yang 1, ada yang 2 tandan, ada yang sampai ujung carangnya itu berbuah penuh. Nah, kita itu konteks apa saja ya tidak melebihi itu. Jadi kalau kita saat ini baru berbuah 1 tandan anggur, maka mintalah apa saja, maksudnya apa? Mintalah agar carang ini, kita ini berbuah lebat sampai ke ujung-ujungnya itu penuh dengan tandan anggur. Maksud saya terjemahkan, saya tafsirkan di minggu lalu. Kalau kita bisa minta apa saja, itu bukan minta apa saja semau kita. Ya minta apa saja sesuai dengan pokok anggur. DNA-nya harus DNA pokok anggur. Maka kalau kita minta, mintalah apa yang Tuhan suka. Apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kesukaannya Tuhan. Jadi gak bisa minta apa saja saudara. Nah, yang nanti mau lengkapnya, lihat nanti pas di YouTube. Saya sudah jelaskan panjang lebar minggu kemarin. Nah sekarang, ada 1 ayat lagi. Yang bicara juga kata minta. Nah, saya yakin kalau kau nanti dengarkan 3 ini saudara. Ya, saudara akan mengerti kenapa selama ini doa kita itu kayaknya gak dijawab Tuhan. Karena ketika kau minta kepada Tuhan pakai ayat-ayat Alkitab yang kau baca tadi, kau memahaminya semaumu sendiri. Coba kita buka. Yohanes 14. Ayat 13 sampai dengan ayat ke-14. Ini juga kalimat yang bagi saya sering kali disalah artikan oleh banyak orang Kristen. Termasuk saudara mungkin. Saya dulu begitu. Yohanes pasal yang ke-14. Ayat 13 sampai 14. Semua bersama saya. 3, 1 ya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak.
Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dari 2 ayat 13, ayat 14. Penekanannya minta, yang kedua di dalam namaku, di dalam nama Tuhan, di dalam nama Yesus. Sehingga seorang Kristen yang membaca ayat ini, itu punya pemahaman, yang penting kalau kita doa, apa saja minta kepada Bapa, mintanya, doanya, in the name of Lord Jesus. Minta dalam nama Yesus, maka kau akan mendapatkan itu. Sebab kalau kau mendapatkan itu artinya Bapa di surga akan dipermuliakan. Maka banyaklah orang kalau doa, kalau minta, selalu pakai dalam nama Yesus. Halo? Ya, kita orang Kristen semuanya kan. Kalau doakan dalam nama Yesus, sampai digetar-getar ke Tuhan. Minta. Tuhan, rumah yang kupegang ini brosurnya jadi milikku dalam nama Yesus. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Pertanyaannya, apakah seperti itu? Kalau kau lihat terjemahan Inggrisnya, ya gak beda jauh sama terjemahan LAI. Terjemahan New Living Translation, kalimatnya begini. You can ask for anything in my name, and I will do it. Mirip persis. Terjemahan berikutnya, NASB, New American Standard Bible. Itu yang saya percaya, saya pegang itu ayat. Apa terjemahan NASB itu? Kalimatnya begini. Whatever you ask in my name, that I will do. Saudara boleh lihat terjemahan lain, New King James, terjemahan bahasa Inggris yang banyak itu. Kurang lebih tidak berbeda jauh dengan terjemahan LAI. Mintalah apa saja di dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Sehingga ketika orang Kristen yang berbahasa Indonesia baca terjemahan LAI, ketika orang di luar negeri sana berbahasa Inggris membaca semua terjemahan Inggris yang mereka punya, pemahamannya sama. Pokoknya kalau minta di dalam nama Tuhan, minta sesuatu di dalam nama Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengabulkannya. Itu kenapa semua orang Kristen kalau doa pasti dalam nama Yesus. Semua orang Kristen kalau minta apapun dalam doanya kepada Bapa di surga, kepada Yesus Kristus, pasti diakhiri dengan dalam nama Yesus. Seolah-olah kekasih Tuhan, kalimat, terminologi dalam nama Yesus Kristus itu seperti kartu kredit unlimited edition. Nangkep gak? Seolah-olah dalam nama Yesus itu seperti jimat, rapalan, mantra, kunci menuju pintu berkat. Pokoknya kalau doa pakai nama Yesus makanya. Kalau perlu, satu kalimat dalam nama Yesusnya ada di awal kalimat, di tengah kalimat, di akhir kalimat. Dalam nama Yesus, aku minta dalam nama Yesus. Mobil putih itu dalam nama Yesus. Dan jangan bilang sama saya, gak ada orang yang model begitu. Dan dari muka-mukanya gue yakin lu juga begitu semuanya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Apakah demikian? Kalau kita lihat konteksnya. Kalau cuma muncul ayat 13, 14, gak ada ayat-ayat lain. Maka saya hari ini akan mengajarkan begitu. Bahkan saya berani mengajar Edward Hanak Muhani. Sini loh. Lam, na, ma, ye, sus. Dalam nama Yesus, Edward. Pokoknya kalau apa saja pakai nama ini, pasti dapat. Saya akan minta guru sekolah minggu untuk menekankan hal itu. Sehingga kalau mau ulangan, anak-anak gak perlu belajar. Pokoknya dalam nama Yesus. Pasti nilai bagus, jadi karena Bapa di surga akan melakukannya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Apakah begitu? Janganlah jadi orang Kristen yang bodohnya itu benar-benar sampai mati. Kalau dulu kita bodoh karena belum diajar, masuk akal ya. Kalau kau dulu belum berpengertian, melakukan kesalahan, ya manusiawi lah. Tapi kalau kau sudah saya ajar, kau sudah mendengarkan ini. Dan saya selalu berkata jangan segera amini, jangan segera lakukan apa kata saya.
Saya selalu menekankan kepada saudara, catat, pahami, nanti di rumah baca lagi ayatnya, tanya sendiri sama Tuhan. Saya selalu berkata, kalau kau tanya sama Tuhan, suara hatimu, Tuhan taruh. Benar apa yang dikatakan Seno, jangan keraskan hatimu. Jadi mulai hari mendatang, kalau kau mau memakai ayat ini, pakailah ayat ini sesuai dengan sebenar-benarnya. Seperti apa konteks ketika Tuhan Yesus ngomong kepada murid-muridnya. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jika dilihat konteks, maka bukan seperti yang dipahami banyak orang di luar sana. Yang penting minta dalam nama Yesus maka aku akan melakukannya. Nah, kekasih Tuhan, bagaimana kita bisa mendapatkan makna sebenarnya dari ayat mintalah dalam namaku maka aku akan melakukannya. Supaya kita ke depan kalau kita berdoa dalam nama Yesus maka benar-benar kita mendapatkannya. Saya tidak bilang ayat ini salah dan tidak boleh digunakan dan tidak boleh diimani ya. Yang saya bilang banyak orang Kristen di luar sana bisa jadi saudara atau saya sebelum saya ngerti ini. Kita memahami pokoknya minta dalam nama Yesus itu dalam pengertian kita sendiri. Itu yang saya bilang gak boleh dikerjakan lagi di kemudian hari. Nah, bagaimana supaya kita bisa minta dalam nama Yesus? Hal-hal seperti apa yang kita bisa minta dalam nama Yesus? Maka Bapa di surga akan melakukannya dan mendapatkan kita apa yang kita minta itu. Kita harus perhatikan konteks. Yuk, kita lihat konteksnya. Konteks paling dekat, habis ayat 13, habis ayat 14 adalah ayat 15 dan ayat 16. Ayat yang ada di bawah ayat 13 dan 14. Tolong dimunculkan. Yohanes 15 ayat 15 sampai dengan Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 16. Yuk, 3, 1, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini konteks dekatnya. Kalimat yang kita imani seringkali mintalah dalam namaku maka aku melakukannya. Ini gak bisa dilepaskan dari ayat 15, ayat 16 yang barusan kita baca. Ayat 15, 16 itu bicara mengenai apa saudara? Ayat 15, ayat 16 itu bicara kalau kau mengasihi aku, menuruti perintahku, maka aku akan minta kepada Bapa supaya dia memberikan seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu senantiasa sampai dengan selama-lamanya. Ayat 15, ayat 16. Kalau kita pahami sederhana, ini bicara mengenai Roh Kudus. Ya saudara. Tapi ayat 15, ayat 16, kita bisa pahami lagi bukan cuma Roh Kudus di sini. Karena kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya, coba kita munculkan saja ayat yang ke-23. Ini gak jauh saudara dengan ayat yang 13, 14, 15, 16 yang barusan saya bagikan pengertiannya tadi. Ayat 23. Bersama saya yuk. 3, 1 ya. Jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku, persis tadi sama kayak 15, 16. Jika kau mengasihi aku dan menuruti perintahku. Ya, ayat 23 juga begitu. Jika seorang mengasihi aku, lanjut. Ia akan menuruti firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kalimatnya keren banget nih. Dan kami ini menunjuk pada siapa? Pada Bapa dan Yesus kan? Benar gak? Ya kan? Ya, maka kami akan datang kepadanya, kepada orang yang mengasihi Tuhan Yesus, orang yang menuruti firman Tuhan Yesus itu, maka Bapa di surga, Yesus sendiri akan datang kepadanya, kepada orang seperti itu dan diam bersama-sama dengan dia. Kata diam di sini menggunakan kata Yunani mone. Kata mone itu terjemahan sederhananya adalah bertempat tinggal. Bahasa Inggrisnya makanya menerjemahkan ayat yang kita baca di ayat 23 ini adalah make our home with him. Maka kalau kau mengasihi aku dan menuruti perintahku, maka bahasa Inggrisnya our
make our-nya tuh O-nya besar, maka aku, kata Yesus, dan Bapakku make our home, akan membuat rumah bagi kami with him, bersama dengan orang seperti itu. Waduh saudara, jadi Bapa dan Yesus akan membangun rumah di mana di dalamnya bukan cuma ada Bapa dan Yesus, tapi ada orang-orang yang mengasihi Yesus dan menuruti perintah Yesus itu, tinggal bersamanya. Bahasa sederhananya ayat ke-23 itu, terjadi yang namanya manunggaling, gusti. Itu bahasa Ibrani tingkat tinggi. Begitu tingginya sampai orang Farisi gak ngerti itu apa. Menyatu dengan Tuhan. Kasih Tuhan biji mata Tuhan. Sehingga kalau sudah menyatu dengan Tuhan, maka ayat 13, ayat 14, mintalah apa saja yang kamu minta di dalam namaku, kamu akan mendapatkannya. Aku akan melakukannya, kata Yesus. Jadi kalau ayat ini kita pahami dari ayat 13, 14, 15, 16 sampai dengan ayat yang ke-23 tadi. Kenapa saudara doa sampai lututmu kapalan? Kenapa saudara doa sampai mulutmu doer? Doa kita gak dijawab Tuhan, sederhana. Karena saudara belum menyatu dengan Tuhan. Bapa di surga dengan anaknya Yesus belum membangun rumah di mana kita bisa tinggal bersama mereka. Kenapa itu belum terjadi? Kalau kita baca ayat itu dengan terang benderang, karena kau belum mengasihinya, dan kau belum menuruti perintahnya. Benar gak? Saya gak nambahin loh, saya gak ngurangin loh. Saya hanya mempersingkat ayat-ayat yang banyak itu menjadi satu kalimat. Tapi kalau kau sudah benar-benar mengasihi dia, ciri khas orang yang mengasihi dia itu taat sama perintah-perintahnya, maka kata Tuhan Yesus, aku akan membangun rumah bersama Bapa untuk kami diami bersama kamu, nak. Sehingga kalau kamu sudah tinggal bersama kami, kau minta apa saja dalam namaku, aku akan melakukannya. Itu pengertiannya, saudara. Tapi sekali lagi, itu pengertian yang kita dapat kalau ayat 13, ayat 14 kita maknai dengan konteks ayat-ayat di bawahnya. Anggap ya. Kita juga harus melihat konteks lainnya. Konteks lainnya apa? Ya melihat ayat-ayat di atas. Ayat 13, ayat 14. Ayat 12, ayat 11, ayat 10. Kan ayat 13, 14 kan ini ada ayat di atasnya, ada ayat di bawahnya kan. Kok diam aja sih? Begini apa? Ya kan? Jadi ayat 13, 14 kan bunyinya, mintalah apa saja dalam namaku, aku akan melakukannya. Kalau kita lihat konteks ayat-ayat di bawahnya, itu bicara mengenai kau dan aku, kalau mau menggenapi ayat 13-14 ini, harus mengasihi Tuhan dan menuruti perintahnya, supaya Yesus dan Bapa membangun rumah dan kita tinggal dalamnya. Kalau kita sudah tinggal dalamnya, intim dengannya, bersama dengan dia, maka ayat 13-14, kau minta apa saja dalam namaku, kau akan mendapatkannya. Aku akan melakukannya untukmu. Tapi kan itu konteks ayat di bawahnya. Kau harus lihat juga konteks ayat di atasnya. Itu dalam ilmu hermeneutika, ilmu tafsir, konteks dekatnya. Nah, konteks ayat di atasnya bicara apa? Yuk kita lihat dong konteks ayat di atasnya. Coba kita munculkan. Yohanes 14 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Yuk sama-sama yuk. Kita baca ayat 10 sampai dengan ayat 12. 3, 1 ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, kata Yesus. Tetapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam
aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Ayat 12-nya. Aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Sekarang ini Yesus bicara kepada saudara dan saya. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Nah ini konteksnya. Muncullah ayat 13-14. Dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah kalau kita lihat ayat 10 dan 12 tadi yang sudah kita baca. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Ayat 10 sampai 12 tadi, penekanannya pada kata percayalah. Lebih dari 2 kali diucapkan di sepanjang ayat itu. Percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepadaku. Maka penting kita percaya kepada Tuhan. Lebih ditekankan lagi, percayanya dalam konteks apa? Percayalah kepada pekerjaan yang kulakukan. Bahkan kalau kau percaya kepadaku, kau, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kau saudara, dalam konteks hari ini Tuhan Yesus ngomong sama saudara, akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar daripada yang aku lakukan. Muncullah ayat 13. Mintalah apa saja di dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi minta apa saja dalam nama Tuhan, maka Tuhan akan melakukannya. Darah Yesus udah berbuih-buih loh. Lu diam aja. Konteks ayat 10 sampai 12 tadi ya. Percaya, intinya percaya. Kalau kau percaya kepadaku itu bagus. Yang lebih ditekankan dalam ayat 10 sampai 12, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan kamu akan sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada yang aku lakukan. Muncul ayat 13. Mintalah apa saja dalam namaku, aku akan melakukannya. Berarti hal-hal apa saja yang kita bisa minta kepada Tuhan dalam nama Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkannya? Nah tadi, sesuatu yang berhubungan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Yesus lakukan. Sekarang saya tanya nih yang sering pakai ayat ini. Pernah baca ayatnya? Tuhan minta kepada Bapa, Yesus minta kepada Bapa mobil Lamborghini. Yang belum punya jodoh. Yesus juga sampai mati gak kawin. Pernah gak Yesus minta kepada Bapaknya supaya dikasihkan jodoh terbaik dari Tuhan? Untuk dirinya? Siapa yang sudah baca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Angkat tangan. Sedikit sekali. Bacanya surat Al-Qaidah ya. Al-Maidah. Cek omongan saya. Sepanjang Yesus hidup, paling tidak tercatat Alkitab dari usia 30 tahun ketika dia dibaptis sampai dia mati kurang lebih 3,5 tahun berikutnya, 33,5 tahun. Pernah enggak Yesus meminta kepada Bapa sesuatu yang hanya menguntungkan dirinya sendiri? Jadi saudara, apa yang kita bisa minta kepada Bapa dan kepada Yesus, maka mereka akan melakukannya untuk kita. Menurut konteks ayat di atas, ayat 13. Jika kau minta sesuatu yang seperti pekerjaan yang Yesus pernah lakukan ketika di dunia ini. Yesus melakukan pekerjaan apa? Semua yang baik kan? Yang paling spesifik apa? Mujizat kan? Benar nggak? Yesus melakukan mujizat-mujizat yang tidak pernah dikerjakan oleh orang-orang sezamannya. Mencelikan mata yang buta, membangkitkan yang mati, memberi makan 5.000 orang, saudara. Mujizat seperti itulah yang kalau kau minta dalam namaku, kata Yesus, aku akan melakukannya.
Tapi ingat, saya sudah ngomong tadi, Yesus tidak pernah melakukan mujizat untuk dirinya sendiri. Ingat gak kisah? Ketika Yesus mikul salib dan akhirnya disalibkan. Beberapa orang Farisi ahli Taurat bilang gini, hahaha, orang lumpuh dia sembuhkan, orang mati dia bangkitkan. Mestinya dia bisa turun dari salib itu dan menyelamatkan dirinya. Bisa nggak Yesus begitu? Bisa nggak? Bisa. Pernah nggak dia minta sama bapaknya begitu? Tidak pernah. Di Getsemani sampai dia ketakutan luar biasa. Sampai bulu-bulu pembuluh darahnya pecah. Dan akhirnya keringatnya, peluhnya seperti darah. Dia gemetaran. Karena dia tahu sebentar lagi dia akan mati, tersiksa, dipermalukan, terhina di atas kayu salib. Sampai-sampai doanya, Bapak, semoga cawan ini lalu daripadaku. Tapi gak full stop, koma. Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Apa dia gak bisa? Bapak, ini kalau orang-orang liberal ya, Kristen brengsek itu tafsirnya gini. Bapak, tolong dong, lepaskan aku. Sebab aku lagi deket sama Maria Magdalena. Aku belum nikah sama dia. Itu kan tafsiran orang liberal di luar sana. Sehingga ditafsirkan yang mati itu adalah Yudas Iskariot. Yesusnya ngapain? Kawin sama Maria Magdalena. Benar gak? Punya anak. Ada tuh, cari aja di DNA Yesus ada tuh. Itu kan orang brengsek bagi saya. Bisa gak Yesus begitu doanya? Bisa. Tapi apa dia doa begitu? Tidak. Kau cek sungguh-sungguh apa yang dicatat oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Cerita tentang Yesus. Kau cek kisah Rasul, semua kesaksian Rasul-Rasul yang tercatat di kisah Rasul sampai dengan surat-surat Rasul lainnya tentang Yesus. Yesus tidak pernah melakukan mujizat untuk dirinya sendiri. Yesus tidak pernah minta kepada Bapa untuk konsumsi dirinya sendiri. 5 roti 2 ikan. Dia minta kepada Bapa supaya 5.000 orang yang menemani dia, yang mengerumuni dia dari pagi sampai sore, itu lapar supaya mereka kenyang. Benar kan? Bahkan ketika dia bangkitkan orang mati, itu bukan buat dirinya, tapi bagi Lazarus terutama, bagi Marta saudaranya, dan terutama bagi Maria. Karena ketika Maria minta, Guru, andai saja kau datang tidak terlambat, maka menangislah Yesus. Yesus bangkitin Lazarus untuk orang lain, untuk kebahagiaan orang lain, untuk menyenangkan orang lain, bukan untuk menyenangkan dirinya. Yesus melakukan kesembuhan, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, Bartolomeus, untuk Bartolomeus. Yesus menyembuhkan perempuan yang 12 tahun bleeding, pendarahan, gak berhenti. Untuk perempuan itu, cek baik-baik, gak pernah saya ketemukan di perjanjian baru bahwa Yesus meminta khusus untuk dirinya sendiri. Dia meminta kepada Bapa untuk orang lain. Dia melakukan mujizat bukan untuk dirinya sendiri. Dia melakukan mujizat untuk orang lain. Bahkan, ingat gak kisah Yesus perintahkan Petrus, kamu sekarang mancing. Nanti ikan yang kau tangkap, buka mulutnya, kau akan dapatkan 4 dirham. Bayar pajak yang masing-masing 2 dirham itu untuk dirimu dan diriku. Meskipun ada diriku, tapi fokus konteks cerita itu, Yesus ingin memberkati Petrus yang dituduh oleh orang-orang Farisi belum bayar pajak agama. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Sekarang kalau kita introspeksi diri, saya yakin hampir semua di sini sudah berdoa, meminta dalam nama Yesus. Benar tidak? Kok gak ngaku sih? Siapa di sini yang seumur hidup gak pernah minta sesuatu dalam nama Yesus? Angkat tangan. Siapa di sini yang sudah punya pengalaman meminta sesuatu dalam nama Yesus? Angkat tangan. Lu gak ngerti bahasa Indonesia nih. Semuanya sudah pernah meminta sesuatu dalam nama Yesus kan?
Kalau kau jujur, sekarang jawab di hatimu aja, gak usah angkat tangan, nanti kau malah dipermalukan. Siapa yang pernah meminta sesuatu dalam nama Yesus di sepanjang hidupnya, khusus bagi orang lain, dan tidak pernah sekalipun meminta untuk dirinya sendiri? Saya ulangi lagi ya. Kalau nggak ngerti saya ulangi lagi. Siapa di sini yang sudah pernah meminta dalam nama Yesus di sepanjang hidupnya? Itu hanya meminta dalam nama Yesus sesuatu agar terjadi bagi orang lain, dan tidak pernah sekalipun dia meminta dalam nama Yesus untuk kepentingan dirinya sendiri. Saya sebelum tahu firman Tuhan ini, sebelum tahu kebenaran ini, pernah saya meminta sesuatu agar terjadi pada orang lain. Tapi kalau diprosentasekan, lebih banyak saya meminta dalam nama Tuhan Yesus untuk diri saya sendiri. Meskipun bukan untuk saya, tapi untuk istri kan. Lah istri kan bini gua. Tuhan berkati agar Silvi istriku ini bahagia. Kalau dia bahagia, kan gue yang seneng. Tuhan berkati agar anakku pandai, ujian bagus, sehingga naik kelas. Loh kalau anak gue naik kelas, kan gue gak bayar 2 kali. Jadi meskipun ya saya minta bagi orang lain, tapi kalau mau jujur-jujur, ada kepentingan buat saya. Sehingga banyak orang Kristen itu memang doanya untuk orang lain. Ada orang datang, Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta cuma saya doang pendeta di sini ya. Ada orang datang kepada saudara, bro, lo kan ini ya dekat sama Tuhan ya, lo kesaksian mulu ya, arisan ngomongin Yesus ya di WhatsApp ngomongin Yesus, Facebook statusnya ngomongin Yesus, Instagram aja orang pakai foto makanan, lo fotonya foto Yesus, angle kiri, angle kanan, angle depan, angle belakang, lo Yesus mulu. Bro, tolong dong doain gue nih, gue punya proyek nih bro, ya kalau nih goal bro, gue dijanjiin dapat 20% bro. Nilainya gila nih bro. Ini kalau goal proyek keseluruhannya nilainya 20M bro. 20M kalau gue dapat 20%-nya berapa tuh bro? Berapa? 4M bro. Gue janji deh bro, tolong doain gue ya. Kalau nih goal dari 2M yang gue dapat itu, 4M yang gue dapat itu, ya gue gak berani muluk-muluk lah karena ini kan tim ya. Gue kasih lah 10% buat lo. 4M, 10%, 400 juta, cuma doa doang. Apa sih yang gak bisa? Maka setiap hari itu proposal lo taruh di depan mata, kira tata, anak lo gak lo doain, bini lo gak lo doain. Tuhan, jadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Toh aku doakan buat orang lain kan Tuhan, bukan buatku. Siapa bilang? Lo doakan untuk diri lo sendiri karena dapat janji 400 juta lo dapetin. Nangkep gak? Dulu saya doain orang Pak. Di gereja lama tuh, waduh. Saya doain orang supaya orang sembuh. Tapi kalau mau jujur brengseknya Seno dulu. Sembuhkan dia Tuhan. Supaya aku punya kesaksian. Jadi kalau ke depan, kalau gue mau khotbah, gue punya contoh. Saudara, kemarin di Balai Sarbi ini, bulan lalu, saya doain orang sakit saudara. Saya tumpangi tangan jatuh, sembuh. Ada amin saudara. Orangnya memang sembuh. Tapi saya doakan dia, meskipun untuk dia ada sesuatu yang saya ambil. Untuk supaya pride saya, kebanggaan saya muncul. Saya gak sadar mencuri kemuliaan Tuhan. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Aduh. Sekarang saudara pasti pernahlah doa begini. Tapi pertanyaannya, apakah kau doa itu benar-benar pure buat orang lain seperti Yesus? Maka kalimat mintalah apa saja dalam namaku, aku akan melakukannya menurut konteks ayat di atas, ayat 13-14 tadi. Jika kau minta dalam nama Tuhan,
untuk melakukan perkara-perkara pekerjaan-pekerjaan yang seperti Yesus lakukan. Maka kalau kau minta sesuatu yang bukan pernah Yesus lakukan, gak mungkin dijawab Tuhan. Kayak Tuhan, aku doa, aku dapat modal Tuhan. Ini lagi di Singapura, diajak bosku, dikasih modal $1.000. Ini sekarang ada di kasino Tuhan. Dalam nama Yesus, pulang berlipat ganda. Tuhan Yesus gak pernah main gaplek. Nangkep gak? Maka kalau doa lo gak dijawab, gak heran. Nih, kalau saya khotbah begini pasti saya udah tahu lah pertanyaan saudara. Loh Pak, kalau gue doa dalam nama Yesus itu harus sempurna, pure, murni buat kepentingan orang lain. Lalu gue gimana? Kan gitu pertanyaan lo semuanya kan? Sekarang gue akuin lah, gue kalau doa dalam nama Yesus semua untuk aku. Oke, aku mau berubah nih sekarang nih. Sekarang aku doa, minta, itu pokoknya minta pekerjaan-pekerjaan seperti yang Yesus lakukan bahkan lebih besar lagi untuk orang lain kan seperti Yesus kan. Iya, gue tahu Tuhan, gue mau lakuin itu. Tapi buat gue gimana? Nah gue gimana cara doanya? Gue harus doa seperti apa supaya kebutuhanku dipenuhi? Dengerin saya, Yesus gak pernah ngajarin apapun soal itu. Kalau Yesus pernah melakukan doa, mengajarkan doa untuk kita, maka doalah seperti doa Bapa kami. Kalau ngomongin soal akunya di doa Bapa kami, Bapa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami semangkuk cukup gak buat lo makan mie ayam hari ini, malam ini? Cukup, maka mintalah mie ayam semangkuk aja. Amin. Ini saudara. Bahkan belajar dari roti mana saudara. Roti mana itu Tuhan berikan hanya untuk hari itu saja. Udah pernah gue khotbahin kan? Disimpan sama orang Israel buat besoknya busuk, belatungan. Tapi saudara kan enggak. Kira berkati aku makan malam hari ini penuh kenyang. Dan besok pagi aku bangun pagi ada berkat banyak Tuhan di sarapanku, makan siang semuanya. Bahkan ada orang Kristen gelok, gue yakin ada di sini nih. Anaknya masih kecil, jalan aja masih tertati-tati. Tuhan doa supaya anakku dapat jodoh terbaik dari Tuhan. Bah, anak masih corok. Mintanya jodoh. Kesusahan sehari untuk hari ini. Coba, yang punya anak jujur aja deh. Apa doa lo buat anak lo? Jangan-jangan nih Dimas juga gini nih. Tuhan supaya Karen dapat pangeran. Anaknya pangeran William dari Inggris. Anak lo masih unyu-unyu. Tadi tidur aja masih sama bapaknya gitu, masih ngeces-ngeces. Kok didoain jodoh, kebangetan lo mah. Hari ini cukup buat hari ini. Halo? Makan malam berapa sih? Seorang 50.000 kan paling banyak ya. Di dompetmu ada berapa? 100.000 kan? Lebih dong. Ajak gua. Enggak canda. Itu loh maksudnya saudara kekasih Tuhan. Ya, aduh. Jadi saudara ayat ini, mintalah apa saja dalam namaku maka aku akan melakukannya. Itu dalam konteks pelayanan. Syaratnya doa untuk orang lain. Pertanyaan tadi, lalu saya gimana Pak? Aduh saya udah cari ini ketika saya mau ngomong ini. Ketika Tuhan taruhkan hikmat di kepala saya untuk ngomong ini kepada saudara malam hari ini. Tuhan, coba dong. Ya, masa nggak ada? Lalu nanti gue ngomong sama jemaat gimana? Apakah nggak usah doa? Salah dong, nggak usah doa. Terus mintanya gimana Tuhan dalam doa? Supaya kebutuhan dagingku, kebutuhan pribadiku, kebutuhan keluargaku bisa ku minta juga sama Tuhan. Saya nggak ketemu ayatnya Pak. Jadi kembali tadi ke ayat tadi. Yang masih jomblo angkat tangan.
Yang masih jomblo. Tinggal dengan angkat tangan. Lu baik ngangkat tangan. Dengerin Seno nih ya. Kumpullah sesama orang jomblo. Nanti saya jelasin. Maafkan saya lagi. Saya hanya ngomong aja. Yang masih belum punya anak. Kumpullah dengan orang-orang yang belum punya anak. Nanti saya jelaskan maksudnya apa. Yang ekonominya masih berat. Kumpullah dengan orang-orang yang ekonominya masih berat. Nanti saya jelaskan maksudnya apa. Yang sakit divonis dokter sakit tertentu, maka kumpullah dengan orang-orang yang sakit lebih parah dari saudara. Bahkan. Maksudnya apa sih Pak? Kebenaran yang saya dapatkan. Kalau kita mau doa untuk diri kita sendiri, saya gak ketemu ayatnya. Yang saya dapatkan justru, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Perlu minta gak? Perlu doa gak? Gak perlu. Carilah, kejarlah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kasihilah Tuhan, turuti perintahnya, itu aja. Maka semuanya ditambahkan dalam hidup kita. Ketika saya dapatkan ini saudara, bertahun-tahun yang lalu, saya dalami lagi karena saya disuruh Tuhan khotbah ini. Memang saya jujur, saya gak pernah doa untuk kepentingan saya sendiri. Untuk saya supaya sembuh, untuk saya untuk kaya, untuk saya untuk diurapi Tuhan. Saya gak perlu doa-doa kayak gitu-gitu lagi. Ekstrim bagi banyak orang. Tapi itu kebenaran yang saya yakini dan saya bagikan kepada saudara. Kenapa? Karena kata Tuhan, Tuhan akan tambahkan. Bahkan kalau dihubungkan dengan apa yang tak pernah kau lihat, yang tak pernah kau dengar, gak pernah timbul dalam hatimu, akan kuberikan kepadamu asal. Kalimatnya apa? Kau mengasihi aku. Jadi saudara, untuk kita hanya satu kalau kita mau diberkati Tuhan di bumi ini. Mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, ekspresinya bukannya I love you Lord, 2 langkah, I love you Jesus. Mau tanda tangan kontrak sebentar Pak, I love you Jesus. Lu gila. Orang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, ekspresinya melakukan perintah-perintahnya. Lu kerjain itu, gak usah kau minta, semuanya ditambahkan dalam hidupmu. Lalu apa hubungannya tadi Pak? Yang jomblo kumpul sama yang jomblo, yang sakit kumpul sama yang sakit, yang masih susah ekonominya kumpul dengan sesama yang susah. Loh firman Tuhan berkata, kalau orang baik bergaul dengan orang jahat, jadi jahat Pak. Loh kalau gue jomblo, ketemu orang jomblo juga, jomblo sampai mati dong. Gitu kan? Nah logika itu jangan dimainkan dong saudara. Kenapa saya bikin begitu? Makanya saya nanti habis khotbah ini saya mau provokasi. Yang masih jomblo-jomblo kita bikin persekutuan jomblo-jomblo the way. PJD, PJT, Persekutuan Jomblo the way. Member the way dan terbuka untuk jagat raya. Kenapa begitu? Ada ayatnya. Yuk siapkan ayat terakhir ini. Yakobus. Itu yang sudah saya kutip tadi. Yakobus pasal yang kelima. Ayat yang ke-16. Yuk. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Bersama saya ya. 3, 1 ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ngerti gak ayat ini apa? Ini konteksnya orang sakit nih. Saya tafsirin ayat ini, tafsir agak bebas, tafsiran saya. Saya mengajar saudara, kalau kau sakit, dalam konteks ayat ini saya ngajar apa? Jangan doa buat kesembuhan dirimu.
Kalau kau sakit, divonis dokter sakit, cari orang sakit lain. Ngapain? Saling mendoakan. Saya sakit jantung, jangan diaminin ya. Andai kata saya sakit jantung, saya harus cari orang yang sakit lain. A, sakit ginjal. B, sakit paru-paru. Ngapain? Kita bikin fellowship. Saya doain si B, Tuhan jamah ginjalnya sembuh. C, Tuhan doa paru-parunya sempurna. Sebaliknya si B, si C tadi, Tuhan doakan Pak Seno supaya jantungnya sembuh. Kita saling mendoakan supaya sembuh. Nah kalau belum punya jodoh berarti kumpul. Yang belum punya jodoh saling mendoakan. Yang belum punya anak saling mendoakan. Ada beberapa keluarga di sini kan belum Tuhan kasih dia anak kan. Cobalah bikinlah persekutuan. Saling mendoakan. Yang masih susah hidupnya, ekonominya. Kumpul. Saling mendoakan. Loh kita itu doa selfish sih. Untuk diri sendiri. Nah kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Ayo kita kerjakan ini. Kalau kita mengerjakan ini, ya, maka saudara, apa saja yang kau minta di dalam namaku, aku akan melakukannya. Belajar dari konteks ayat-ayat di bawah, belajar dari konteks ayat-ayat di atas. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 13-14 tadi. Maka yang ditekankan Tuhan adalah ayat itu bisa kau klaim kalau kau berdoa dalam konteks pelayanan untuk orang lain. Makanya saudara, kalau sekarang kau mau melayani, maka belajarlah beriman untuk mendoakan orang. Tapi jangan minta sesuatu untuk dirimu. Jangan kau curi kemuliaan Tuhan untuk dirimu. Doakan yang sakit, doakan saja untuk yang sakit. Doakan yang susah, doakan saja untuk yang susah. Doakan yang berduka cita, doakan saja buat orang yang berduka cita. Berikutnya, ayat tadi, mintalah apa saja dalam namaku maka aku melakukannya. Itu dalam konteks kalau kau benar-benar mengasihi Tuhan dan melakukan perintahnya. Manunggaling, menyatu dengan Tuhan. Itu makanya gak heran banyak hamba-hamba Tuhan luar biasa dahsyat. Kenapa? Karena dia benar-benar mengasihi Tuhan dan taat literal apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, ayat firman Tuhan ini kalau jelas, gak usah ditafsirin macam-macam. Gak usah dibikin alegoris. Kalau jelas banget ayatnya maka tafsirkanlah literal, itu hukum yang benar saudara. Kasihilah musuhmu, ya tafsirkan saudara, literal aja, musuhmu. Musuhmu tuh siapa? Ya orang yang jahat sama dirimu, yang kau enek sama dia, kasihi dia. Jangan kasihilah musuhmu, ditafsirkan apa ya? Dengan makna-makna yang aneh-aneh saudara. Ayo sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Jadi Yohanes 14, mintalah apa saja dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Perhatikan tadi. Maka sekarang yang pengen punya mobil angkat tangan. Enggak ada, semua pengen jalan kaki aja. Yang pengen punya rumah angkat tangan. Nah, apa yang harus kau kerjakan? Cari orang yang belum punya rumah. Halo? Yang belum punya mobil, jangan tumpangi tangan mobil orang lain. Supaya jadi milikku. Jahat loh. Doain mobilnya Pak Yosef, jadi milikku. Hilang tiba-tiba. Ada di garasi kita Pak Yosef jalan kaki ke Bogor. Kasihan kan? Ada cadangan dia bilang. Itu loh saudara. Itu makanya kalau kemarin saya dapatkan ini. Itu makanya kalau gue doa polos, doa jujur buat orang lain, itu cepet gitu. Makanya kadang-kadang kaget sendiri, kok bisa ya? Ya, doain yang aneh-aneh, tapi kalau bagi orang lain tuh Tuhan jawab. Karena memang itulah yang Tuhan mau. Nah kalau itu terjadi, maka dampaknya feedback ke kita.
Tuhan berkati orang itu, supaya orang itu rumah tangganya dipulihkan. Kita nggak usah minta rumah tangga kita dipulihkan. Gara-gara kita doa bagi orang lain dengan tulus agar rumah tangganya dipulihkan, maka otomatis berkat Tuhan buat rumah tangga kita sepanjang hidup kita dipulihkan. Rumah tangga kita nggak ada ribut, nggak ada berantem. Halo? Makanya yang sakit-sakit saya bilang tadi pagi kan, main-mainlah tuh jangan di mall, jangan di kopi kenangan, janji jiwa. Alah! Jalani di rumah sakit, bikin tuh rutenya, hari Senin Eka, hari Selasa di Omni, hari Rabu di Siloam, hari Kamis di Bethsaida. Lo muter gitu cari orang sakit, maka kau pasti sembuh. Kalau nggak percaya, ujilah aku, saya mengutip apa kata Tuhan. Sebab Tuhan kalau berfirman, maka pasti. Sekarang kalau kau masih ada kerinduan agar rumah tanggamu dipulihkan ekonominya, bawa belajar, doakan orang. Ujilah aku. Tolong dengerin saya ini. Kalau kau jalan, kau ada lihat orang susah. Apa susahnya sih tumpangi tangan? Gak usah, lu miskin ya, sini, gue tumpangi tangan, lo digacok nanti. Enak aja lo bilang gue miskin. Tapi angkat tangan aja. Siapa yang punya toko? Foni, Hani itu. Ya, di pasar. Kita kalau buka toko tuh ya, nih kalau gereja-gereja yang lain tuh ya, Tuhan berkati agar tokoku hari ini limpah dengan pelanggan, berkati agar aku diberkati Tuhan berlimpah-limpah hari ini. Jangan sekarang doanya nggak usah gitu. Lo faktanya begitu-gitu, toko lo satu doang kan? Nggak nambah jadi 2, 3, 4, 5, 6 dalam cepat kan? Coba sekarang diberubah paradigmanya. Kalau Fon, nanti lo ke pasar besok. Ada lapak cabe, Tuhan berkati si opung jahat ini. Gue beli cabe dimahalin mulu, tapi berkati dia Tuhan. Cim satu ini, tetangga gua ya. Tapi kalau beli harus bayar, ngutang gak bisa, Tuhan berkati dia. Coba deh, sekarang kita ngiterin tuh pasar sebelum kita buka lapak kita. Sambil tangannya begini aja udah. Nggak usah kira tata-tata lu, aduh gila, orang gila. Lu jalan begini tuh pakai tangan di dalam nama Yesus berkati semuanya. C1, C2, C3 itu ada blok-bloknya kan ya. D1, D2, D3 sampai jalan berkati dalam hati. Baru habis berkati semuanya, Tuhan aku mau kerja, berikan kekuatan buatku. Udah itu aja. Maka bukalah pelanggan pertama. Halo, mau makan bakmi? Foni gitu Foni kalau pelanggan pertama, beli apa? Udah pagi-pagi jangan-jangan lupa sikat gigi lagi. Ada beli apa? Halo kok, makan bakmi kok. Ntar ya kok. Pakai yang spesial orang pelanggan pertama itu. Kalau begitu gue akan buru-buru ngantri yang pertama supaya dikasih yang spesial. Coba begitu. Coba deh, kerjain deh omongan gue dah. Coba kerjain. Nih, si Pak Daniel yang mau buka usaha, kerjain gitu Pak. Ya. Sebelum lo buka lapak lo, bukan lo toko lo, ngider sampai dari rumah sampai jalan itu kan, naik motor kan. Ada apa lapak-lapak ketoprak pinggir jalan itu, tumpangi tangan aja, Tuhan berkati mereka, kasihi mereka, curahkan berkat-Mu buat mereka. Sampai di lapak lo, doa cuma begini aja, Tuhan berikanku kekuatan. Dan biarkan Roh Kudus tolong aku bisa bersyukur dalam segala hal. Udah itu aja cukup. Kalau perlu ditambahin satu kalimat lagi, hari ini jadilah sesuai kehendak-Mu. Waduh, kalau gue Tuhan Yesus, gue nangis tau gak lo? Gila nih ya, dia gak minta apa-apa pada hidupnya masih susah. Aduh, Yesus tuh kan Tuhan tuh belas kasihannya gila saudara. Nangkap gak? Hancurin tuh hati Tuhan maksud saya. Supaya tanpa kau minta dia, udah berkati. Kalau itu contohnya Pak Daniel, Gabriel sini Gabriel, berkati tuh Pak Daniel tuh. Segini ya Tuhan, oh jangan sebanyak-banyaknya berkati. Sehingga kau nanti akan kagum akan Tuhan. Ya kerjainnya mulai hari ini ya. Mulai bulan Februari minggu kedua ini. Siapapun saudara, kerjakan. Nanti kalau ada bukti sudah melihat apa yang kau imani, ajar itu kepada orang lain juga. Ci, tahu nggak Ci? Gue diberkati, iya lo gila lo ya. Pakai dukun mana? Beli tuyul lo ya? Kagak sih beli tuyul.
Gue tuh pasar modern Paramount buka jam 5, gue jam 3 udah dateng Ci. Satpam gue bangunin, buka. Terus gue udah ngider dulu Ci. Ngapain lo ngider? Lo lempar jampi-jampi ya enggak Ci, gue doain semuanya Ci. Coba deh lu kerjain nih Ci. Iya gitu, makanya lo sekarang diberkati lo gitu. Dikerjain. Jangan lo udah diberkati, punya rahasianya, lo kekep sendiri. Terus Ci, lo kok diberkati? Makanya bertobat. Jahat lo, tahu nggak sih? Lo diberkati tapi kok nggak kasih solusinya, caranya kepada orang lain. Ajar semuanya ini, ya. Yuk sama-sama yuk kita buat komunitas kita yang baru kecil ini menjadi komunitas yang diberkati Tuhan luar biasa. Yang mau diberkati Tuhan luar biasa angkat tangan. Tuh kan, gue tahu kan. Caranya apa? Belajarlah memberkati, belajarlah mendoakan orang lain dulu, oke? Sekarang dalam doa kita, dalam minta kita kepada Tuhan dalam namanya, gak usah fokus pada diri sendiri. Ya, belajar untuk mendoakan yang lain dulu. Seperti Yesus gak pernah doa kepada Bapaknya minta buat dirinya sendiri. Meski nyawa taruhannya, dia tidak pernah minta diperpanjang umurnya sebulan, seminggu, enggak. Jadilah kehendakmu. Dia selalu berdoa dan meminta kepada Bapa untuk kepentingan orang lain. Kalau kita kerjakan itu, maka hidupmu diberkati. Semoga paham. Semoga seri kata mintalah ini dipahami sungguh. 3 seri sudah saya bagikan. Kerjakan, maka hidupmu di bumi seperti di surga. Tundukkan kepala kita doa.